Ibrani 10 ayat 25a berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yang artinya adik-adik semua harus tetap mengikuti ibadah anak online ini setiap hari Sabtu, karena pastinya akan ada berkat Tuhan yang berlimpah untuk adik-adik semua. Oh iya, seperti biasa nih, Kak Keisha juga mau mengingatkan buat adik-adik semua, jangan lupa ya disiapin Alkitabnya dan buku catatannya. Oh iya, adik-adik, ada yang tahu nggak ya? Ada yang bisa nebak nggak hari ini kita mau ngapain sih? Nah, hari ini akan ada Kak Echa dan Kak Sera yang menemani adik-adik semua. Karena hari ini Kak Echa dan Kak Sera akan menceritakan mengenai Daud dan Yonatan. Kak Keisha juga jadi bingung nih, kira-kira Daud dan Yonatan ada hubungan sahabat seperti apa ya? Kalau adik-adik penasaran, ikutin terus ya ibadah anak online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Selamat beribadah adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabarnya? Pastinya selalu sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Pam pam pam, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Pam pam pam, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Shalalala, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Pam pam pam, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Adik-adik semua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita. Walau hanya di rumah saja adik-adik, tapi kita harus selalu percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat untuk setiap kita. Untuk itu mari kita angkat satu lagu, Engkau Ada Bersama Kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang sangat sempurna kepada setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami, beri kami hikmat Tuhan, agar kami mengerti apa pesan Tuhan untuk hari ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik! Ketemu lagi sama Kak Echa dan Kak Sera. Halo Kak Sera, apa kabar? Luar biasa Kak Echa, baik dan sehat. Gimana nih kalau Kak Echa kabarnya? Wah, puji Tuhan Kak Sera, Kak Echa juga baik dan sehat. Kita berharap juga nih untuk adik-adik di rumah, semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa makan secara teratur ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Echa mau ngingetin nih ke kalian semua bahwa di akhir ibadah kita akan mengadakan 3 kuis. Jadi untuk adik-adik di rumah dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Oh ya Kak Sera, hari ini kita mau cerita tentang apa nih Kak Sera? Hari ini adik-adik kita akan bercerita tentang persahabatan. Nah tapi sebelumnya Kak Sera mau nanya, tahu nggak sih apa itu persahabatan? Nah jadi persahabatan itu adalah hubungan antara sahabat atau teman dekat yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri adik-adik. Nah hari ini juga kita juga mau belajar lebih lanjut tentang persahabatan dari tokoh-tokoh Alkitab, yaitu Daud dan Yonatan. Nah adik-adik tahu nggak sih siapa itu Daud dan Yonatan? Atau mungkin Kak Echa tahu nggak sih? Jadi adik-adik, Daud itu adalah anak bungsu dari Isai orang Bethlehem. Pekerjaan sehari-hari Daud ini adalah mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Sedangkan Yonatan nih Kak Sera merupakan anak sulung dari Raja Saul. Dia suka ikut berperang dengan ayahnya Kak. Wah, berarti jauh sekali ya Kak kehidupan mereka? Wah jauh banget nih Kak. Tapi Kak, walaupun si Daud ini pekerjaan sehari-harinya hanya mengembalakan kambing domba ya Kak ya, tapi Daud merupakan pemuda yang sangat pemberani. Nih untuk adik-adik di rumah dan Kak Sera, Kak Echa kasih tahu nih cerita paling terkenal tentang Daud. Jadi Daud ini pernah mengalahkan raksasa Filistin yang bernama Goliat. Di saat itu padahal tentara-tentara Israel nih Kak nggak ada yang berani maju untuk melawan si raksasa Goliat ini. Tapi Daud dengan beraninya maju melawan si raksasa Goliat ini dan berhasil membunuh raksasa Goliat hanya menggunakan ketapel adik-adik. Wah hebat banget ya si Daud. Tapi gimana caranya Kak? Nah, si Daud ini merupakan anak muda yang sangat mengandalkan Tuhan Yesus adik-adik. Dan tahu nggak sih adik-adik, setelah si Daud ini mengalahkan si Goliat tadi, Daud menjadi sangat terkenal di kalangan bangsa Israel. Bahkan si Daud ini sampai diminta untuk tinggal di istana Raja Saul loh Kak Sera. Setelah si Daud bertemu sama Raja Saul, terus berbicara dengan Raja Saul, Daud bertemu juga dengan anaknya Raja Saul yang tadi itu si Yonatan. Dan akhirnya mereka menjadi sahabat Kak Sera. Lalu apa yang terjadi Kak dengan Daud serta Yonatan? Si Yonatan ini sangat mengasihi Daud, begitupun juga Daud sangat mengasihi Yonatan dan mereka saling mengasihi dan mereka berjanji juga akan selalu ada dalam suka dan duka. Dan juga si Yonatan ini Kak sampai berjanji sama Daud bahwa si Yonatan akan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Wah, keren ya Kak Echa, mereka tetap menjalin persahabatan dalam suka maupun duka. Nah inilah awal dari salah satu persahabatan terindah yang pernah dicatat oleh Alkitab adik-adik. Jadi pesan untuk adik-adik nih dan untuk kita semua, anak-anak Tuhan harus mengasihi Anak-anak Tuhan harus menghargai sebuah persahabatan. Kita semua perlu memilih teman dengan bijak adik-adik. Kita juga perlu menjadi teman yang setia baik dalam suka maupun duka. Wah bener banget Kak Echa, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya landasan yang kuat untuk menjalin sebuah persahabatan. Tapi tahu nggak sih Kak Echa, kenapa ya Yonatan bisa langsung berteman akrab dengan Daud? Padahal saat itu Yonatan sedang sedih-sedihnya karena ayahnya Raja Saul sudah tidak seperti dulu lagi Kak Echa. Dia jadi sombong dan tidak taat sama Tuhan. Nah ketika itulah Yonatan melihat Daud yang memiliki iman yang kuat. Nah adik-adik, Daud juga tahu ketika Daud berperang melawan Goliat dengan mengandalkan Tuhan adik-adik, nama Tuhan dapat dipermuliakan dan kemenangan dapat terjadi. Wah keren banget ya Kak si Daud dan si Yonatan ini. Berarti iman yang kuat di dalam Tuhan dalam sebuah persahabatan itu dapat menghasilkan banyak berkat ya Kak ya. Seperti mereka yang selalu menghibur dan menyemangati satu sama lain Kak Sera.
Betul banget Kak Eca. Nah, adik-adik yang di rumah, kita harus belajar menjadi sahabat yang setia seperti layaknya Daud dan Yonatan. Selain menjadi sahabat yang setia, adik-adik, bersahabat itu nggak boleh mandang kaya atau miskin. Bersahabat itu harus setia dalam suka maupun duka. Lalu mau memberi dan berkorban satu sama lain, adik-adik. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Dia rela turun dari surga dan memberikan kita banyak hal. Bahkan adik-adik, Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua dan menebus dosa-dosa kita. Jadi teman-teman dan adik-adik sekalian, kita harus belajar menjadikan Tuhan Yesus menjadi satu-satunya sahabat terbaik kita. Wah, bener banget nih adik-adik kata Kak Sera. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sahabat terbaik kita. Yuk mulai hari ini kita belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sahabat dalam hidup kita. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan memberikan 3 kuis. Nah yang pertama dari Kak Eca dulu ya. Nah untuk anak-anak balita dengerin baik-baik ya. Jadi siapakah tentara Filistin yang dikalahkan oleh Daud dan dengan apakah Daud mengalahkannya? Selanjutnya Kak Sera. Pertanyaan kedua untuk anak Pratama, kitab manakah yang menceritakan tentang kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan? Nah ini yang terakhir untuk Madia dan Tunas. Dengar baik-baik ya. Ceritakan secara singkat persahabatan kalian. Dan untuk jawabannya dikirim ke nomor Kak Eca yang ada di bawah ini. Dan Kak Eca tunggu sampai jam 7 malam. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu tentang persahabatan Yonatan dan Daud. Kiranya Tuhan, firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari dan menjadi teladan yang baik untuk kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menghargai sebuah persahabatan, yang setia dalam persahabatan. Juga berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Kiranya ada yang sedang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, Kau jamah ya Tuhan, Kau angkat penyakitnya Tuhan. Yang sedang kesusahannya Tuhan, sukacita melimpah untuknya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memberikan sukacita untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang sudah diceritakan sama Kak Sera dan Kak Eca? Pastinya adik-adik semua diberkati banget kan? Nah adik-adik, sekarang waktunya kakak untuk pamit undur diri. Oh iya, seperti biasa, jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel GBR Adik Intan, di-share, jangan lupa juga buat di-like videonya. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati.